Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arif Widodo, NPM 190120102004, akan menjelaskan tentang review jurnal dengan judul Analisis Faktor-Faktor Ekspor Produk Pertanian Indonesia ke Negara Kurang Berkembang. Jurnal ini disusun oleh Kiki Kilang Syahbudi, Muhammad Firdaus, dan Heni K.S. Daryanto. Level of content dari review jurnal kali ini berisi tentang background, metodologi, result, dan conclusion. Yang pertama, latar belakang. Adanya kerjasama Selatan-Selatan atau South-South Cooperation, yang dimana merupakan sebuah bentuk kerjasama antar negara berkembang dalam membangun solidaritas. Lalu yang selanjutnya ada terdapat 36 negara yang memiliki GDP per kapita kurang dari 3.500 US dollar per tahun. Hal ini mendorong Indonesia untuk membantu negara-negara tersebut agar bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor produk pertanian, di mana hal tersebut membuat Indonesia menyuntikkan atau mengekspor produk pertaniannya ke berbagai negara berkembang. Yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Terdapat gravity model. Yang pertama gravity model. Digunakan untuk melihat besarnya potensi di suatu daerah, lalu melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah. Yang ketiga menganalisis efek integrasi ekonomi terhadap perdagangan. Lalu pada ekspor produk dynamic memberikan gambaran mengenai tingkat daya saing untuk mengukur posisi pasar dari produk suatu negara, lalu performanya apakah dinamis atau tidak terhadap pertumbuhan konsumsi produk di suatu negara. Metode penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 4 komoditi, yakni komoditi teh, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan kembang gula, yang dimana sumber-sumber tersebut didapatkan dari UN Comtrade, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, TradeMap, Comtrade, FAO, World Bank, WDI, CEPII, dan WTO. Lalu pada gravity model menggunakan beberapa variabel independen yang terdiri dari harga dunia masing-masing komoditas pertanian, GDP per kapita setiap negara importir, nilai tukar antar negara, dan jarak ekonomi antar negara. Lalu pada analisis EBD mencari kombinasi dari daya tarik pasar dan kekuatan bisnis dan menghasilkan perpaduan yang dikelompokkan menjadi kategori rising star, falling star, loss opportunity, dan retreat. Lalu pada temuan penelitian, pada komoditas teh terdapat 3 negara sebagai pasar baru. Lalu hubungan jarak ekonomi berpengaruh positif terhadap variabel dependent atau nilai ekspor, yang artinya dalam kasus hubungan dagang komoditas Indonesia dengan 3 negara tersebut terjadi akan menimbulkan semakin jauh jarak antara Indonesia dengan negara tujuan sebesar 1%, maka meningkatkan nilai ekspor komoditas teh sebesar 2,17%. Lalu pada komoditas kelapa sawit, komoditas minyak kelapa sawit Indonesia memiliki posisi rising star pada beberapa negara. Namun meskipun Indonesia memiliki peringkat pertama dalam produksi minyak kelapa sawit, tetapi tingkat produktivitas Indonesia dalam mengelola minyak kelapa sawit masih jauh di bawah beberapa negara lain. Lalu ada hal yang menarik dalam konteks kerjasama Selatan-Selatan ini, yakni terkait dengan faktor permintaan, hubungan GDP per kapita berpengaruh positif terhadap variabel nilai ekspor.
Hal ini menunjukkan pada saat GDP meningkat sebesar 1%, maka nilai ekspor komoditas kelapa sawit juga akan meningkat sebesar 1,34%. Yang kemudian komoditas kelapa. Hasil nilai EPD, Indonesia memiliki peluang dalam memperluas pasar dengan beberapa negara. Yang dimana ketiga negara memiliki 3 negara juga yang baru sebagai pasar, yakni Bangladesh, Tanzania, dan Pakistan. Kemudian hubungan jarak ekonomi berpengaruh negatif terhadap variabel nilai ekspor, yang artinya semakin jauh jarak Indonesia dengan negara tujuan sebesar 1%, maka menurunkan nilai ekspor komoditas kelapa sebesar 0,64%. Lalu pada komoditas gula sendiri, pada tahun 2014 sampai 2019, Indonesia akan mengalami surplus pasokan gula sebesar 857.634 ton tebu per tahunnya. Lalu apabila harga dunia menurun, akan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen atau nilai ekspor. Hal ini ditujukan dengan pada saat harga dunia meningkat 1%, maka nilai komoditas gula akan menurun sebesar 0,46%. Lalu hubungan jarak ekonomi juga akan berpengaruh negatif terhadap variabel dependen atau nilai ekspor, yang artinya semakin jauh jarak Indonesia dengan negara tujuan sebesar 1%, maka menurunkan nilai ekspor komoditas gula sebesar 0,83%. Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi yakni GDP negara, lalu harga dunia, dan jarak ekonomi. Kesimpulan, terdapat 4 komoditi yang memiliki hubungan perdagangan dengan Indonesia dalam konteks kerjasama selatan-selatan, yaitu teh, kelapa sawit, kelapa, dan gula. Indonesia memiliki hubungan terhadap berbagai negara yang baru, yakni teh ke-3 negara, kelapa sawit ke-15 negara, minyak kelapa ke-3 negara, lalu komoditas gula ke-7 negara. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor sendiri yakni pada produk domestik bruto negara importir, jarak ekonomi, dan harga dunia yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih atas penjelasan dari yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.